Luar biasa, hari yang begitu indah dan hari yang membawa hidup kita penuh dengan syukur dan sukacita. Apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya? Hari ini kita sangat happy ya, karena hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Ingat ya, bahwa hal yang paling penting dalam hidup kita adalah mendengarkan firman Tuhan. Ya, Ibu Bapak kasih Tuhan, dalam mimbar agama Kristen di Kebumen TV ini kembali saya Pendeta Agus Mujiono hadir di ruangan hati Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya ketika kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita minta kasih Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Dan spesial, hari ini saya ditemani oleh Ibu Lucy. Shalom Bu Lucy. Shalom Bapak. Dan juga ditemani oleh Pak Ari. Shalom Pak Ari. Wow, tahu nggak Bapak Ibu Saudara, mereka adalah sepasang suami istri yang seorang hamba Tuhan yang siap melayani Tuhan di mana saja berada. Ya, mari kita berdoa dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Engkau hadir di mana saja anak-anak-Mu berada. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan akan menolong supaya apa yang kami dengar hari ini merupakan satu kekuatan baru buat kami semuanya. Dan kami percaya ketika kami dengan sukacita membuka hati kami dan mendengar firman Tuhan, maka ada sesuatu yang indah pasti terjadi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Bagaimana kalau kita mulai dengan menyanyi lagu ya? Iya Pak. Dengan tema ya, tema Ya. yang akan kita nyanyikan, tayangkan hari ini. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Yes. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Wow, betapa indahnya ya kalau
setiap kita itu betul-betul mengasihi, Ya. benar Pak ya? Ya. Betul-betul mengampuni. Ya, betul. Tapi kira-kira Bu, mana yang lebih sulit, mengasihi atau mengampuni? Mengampuni, Pak. Wah, kalau Bapak setuju nggak lebih sulit mengampuni? Ya, betul. Mengampuni saya kira lebih sulit bagi saya. Gitu ya? Ya. Sulit ya? Nah, Kira-kira apa yang membuat mengampuni itu kok lebih sulit? Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita baca tema kita atau kita renungkan tema kita, yaitu pengampunan itu menghadirkan damai sejahtera. Ya, saya ulangi, pengampunan itu apa? Menghadirkan damai sejahtera. Bagi siapa kira-kira? Bagi saya atau bagi banyak orang juga? Bagi kita dan bagi semua orang. Ah, betul. Jadi ketika kita dimampukan Tuhan untuk mengampuni, itu damai sejahtera itu bukan hanya bagi kita, tapi damai sejahtera, sukacita itu juga akan dirasakan oleh banyak orang. Setuju Bu ya? Setuju sekali, Pak. Wah, Bu Lucy, senang sekali. Hari ini suaranya Ibu merdu, Pak Ari main gitarnya manis. Waduh, saya jadi terharu nih. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah pengampunan menghadirkan damai sejahtera bagi semua orang. Nah, next kita lihat gambar seorang nenek ya. Kita akan gambar seorang nenek, dan kita percaya ketika seorang nenek hatinya itu tulus dan kemudian dia bisa tertawa, itu kira-kira kalau orang lain melihat seorang nenek tertawa itu kira-kira senang nggak Bu? Senang sekali, Pak. Iya. Rasanya hatinya ikut bersuka cita. Begitu ya? Iya. Lebih suka lihat orang merengut atau tertawa Pak? ya lebih suka orang sukacita, artinya orang yang tertawa saya lebih suka itu. Ya, betul ya? Ya. Lebih suka melihat orang yang tertawa Iya, ya, pasti. daripada yang merengut, Iya, mencucu. betul. Nah, mari kita baca satu firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Begini bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ya, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman Tuhan ini seolah-olah bersyarat ya. Apa? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Wah, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini kira-kira satu kata-kata yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal ke-6 itu begitu cukup menggetarkan hati kita. Ya Pak ya? Ya. Kenapa? Karena ngomongnya, aku udah bisa deh mengampuni gitu kan. Ngomongnya nggak apa-apa, nggak ada masalah, aku nggak sakit hati. Tapi Bu, orang kadang-kadang mulutnya sama hatinya tuh beda. Iya, betul. Bener nggak? Betul. Katanya ngampuni, tapi masih jengkel, masih punya dendam. Ya kan? Ya, benar. Katanya mengampuni, wah nggak apa-apa, nggak ada masalah, katanya begitu Bu. Tapi dalam hatinya tuh masih ada rasa kemarahan. Kalau lihat, wah lebih baik aku tak pergi. Nggak mau ketemu, nggak mau ketemu. Kenapa? Lihat wajahnya saja, rasanya katanya dia nek. Rasanya tuh nek. Padahal firman Tuhan itu seperti nyanyian tadi ya. Ya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bukti mengasihi itu apa coba? Bukti mengasihi itu adalah orang itu dengan tulus ketika ada sesuatu kesalahan dan membuat hatinya kecewa, marah. Tapi kata-kata mengasihi ini merupakan satu bentuk kalau dia mengasihi,
dia mampu mengampuni. Karena apa, Bu? Nah, kita lihat juga bahwa makna pengampunan apa sih dalam Alkitab itu? Ya, orang sering ngomong, mudah deh mengampuni. Tapi ketika ketemu teman sekantor, ya, dan begitu lihat, di depan pintu, aduh, langsung dia buang muka. Pernah nggak ngalami? Pernah, Pak. Pernah, dan itu membuat hati saya menjadi sakit sekali. Gitu ya. Pak Ari, pernah ngalami nggak? Ya, saya kira ya semua mengalami seperti itulah. Ya, Iya. jadi ya secara umum semua orang mengalami seperti Gitu ya. Pernah ya. ya. Loh, saya juga pernah. Saya pernah. Begitu orang itu nongol, ya. Pak, boro-boro teman segereja, Pak. Teman sepelayanan. Ya. Waduh, kok dia lagi? Rasanya begitu sakitnya hati seseorang, ya. Ketika betul-betul sakit untuk mengampuni, itu seringkali sulit. Tapi kita belajar, seseorang yang bernama I.R.G. Sproul, ya, dalam bukunya Grace and Forgiveness, ya, mengatakan seperti ini. Pengampunan itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Kepada siapa? Setiap kita tanpa terkecuali, yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Ya. Pengampunan itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita yang percaya, yang sebenarnya kita itu tidak layak menerimanya, tetapi ini adalah dasar bagi kita untuk dimampukan mengampuni orang lain. Pertama-tama kita mendapat pengampunan, kan? Tidak ada semua orang benar. Firman Tuhan dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya kan? Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan memampukan kita, itu satu amazing gitu. Atau anugerah ya, Bu Lucy ya. Suatu anugerah. Jadi kalau seseorang menyadari bahwa pengampunan yang diberikan Allah itu suatu anugerah, menyadari ya Pak ya, maka sebenarnya dia akan dimampukan untuk mampu mengampuni orang lain. Nah, jadi makna pengampunan itu dalam Alkitab itu justice, anugerah, ya, suatu kemurahan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi ketika kita menerima kasih karunia yang tak terukur, sebenarnya apakah saya lebih baik dari orang itu? Belum tentu ya, Bu ya? Iya. Mungkin saya juga membuat kesalahan orang lain. Mungkin saya juga menyakiti orang lain. Mungkin saya nggak sadar. Tetapi di sini letaknya. Bagaimana kita dimampukan untuk mengampuni orang lain ketika kita menyadari ada kasih karunia Tuhan yang besar. Aduh, kadang-kadang hubungan tuh kadang-kadang manipulasi. Di depan ya. Di depan tersenyum, gitu ya. Di depan no problem. Tapi dia masih menyimpan sampah. Ya, sampah. Kejengkelan itu sampah. Dan sampah itu bau. Dan kalau sampah itu banyak, ya Pak ya, kalau sampah itu banyak, hidupnya tidak sejahtera. Kalau dia dendam, menyimpan kemarahan, dendam, itu membuat hatinya itu bau. Bau untuk dirinya sendiri, juga bau untuk orang lain. Maaf, kalau ditanya, suka bau harum atau bau busuk? Suka bau harum. Pastinya itu yang suka. Ya kan? Ya. Nah, pengampunan
itu membangun atau menyebarkan bau yang harum. Ya. Tapi kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, kita menyimpan kejengkelan orang lain, dan itu bertahun-tahun, lama-lama jadi penyakit nggak, Bu? Iya, betul. Ya kan? Iya. Apa penyakit contohnya? Orang bisa apa coba? Kalau menyimpan kemarahan terus-menerus, minimal tensinya naik nggak? Ya betul, Pak. Tensinya naik, ya kan? Tapi bukan hanya tensinya naik, gula darahnya, Iya, betul. ya kan? Bukan jantungnya, bener, Bu, betul. Jadi itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, nggak penting deh kita menyimpan kesalahan orang lain lama-lama. Minta kekuatan Tuhan untuk kita bisa dimampukan untuk mengampuni. Nah, oleh karena itu, dalam perjanjian baru, pengampunan dalam perjanjian baru, ya, Yesus berpesan pengampunan yang lebih dalam dan menuntut setiap pengikutnya untuk mengampuni tanpa batas. Coba, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berdosa? Apapun dosamu, apapun masalahmu, ya, Dia sempurna. Yesus yang suci, Yesus yang mulia itu sempurna. Sempurna mengampuni kita orang yang berdosa. Dengan apa? Dengan Dia rela menggantikan hukuman dosa, hukuman maut di atas kayu salib, mengampuni. Saya kadang-kadang bergetar ketika membaca kata-kata Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal Yesus saat itu di atas kayu salib, Dia tidak bersalah. Ya, Bu, ya? Iya. Dia suci, Dia datang dari surga dan tidak bersalah. Tapi Dia dibegitukan, dikhianati, tubuhnya hancur, tubuhnya dirajang seperti itu, ditusuk, dikasih mahkota duri, dan mengolok-olokkan Yesus. Padahal Yesus memberkati, mengasihi, begitu banyak membuat mujizat. Dan doa Tuhan Yesus kepada Bapa Surgawi adalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebaik apa sih? Sejasanya besar seperti apa sih? Kalau kita memang pernah berbuat baik, berbuat luar biasa kepada seorang, kita sudah berkorban habis-habisan kepada orang itu, dan kemudian orang itu mengkhianati kita, pandang Yesus. Pandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus memberikan contoh, ya, kepada setiap kita. Karena pengampunan itu akan membuat kita, saya ingin ulangi, pengampunan yang kita berikan kepada orang yang bersalah kepada kita, pertama-tama yang diberkati itu kita. Amin. 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 Amin, Pak. Amin. Kita akan mengalami damai sejahtera dulu. Kita akan mengalami sukacita terlebih dulu, karena kita jujur, sadar, tulus mengampuni mereka. Amin. Berkat itu pertama-tama kita, walaupun kita belum ketemu, belum ngomong, aku mengampuni kamu, tetapi ketika hati kita mengambil keputusan, Tuhan, aku pun gak layak kok. Aku gak layak kok, Tuhan. Aku gak layak. Aku tidak layak, Tuhan. Kalau dibandingkan kemuliaan dan pengorbananmu, aku gak layak. Dan kemudian, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita sadar
Kita tidak lebih baik dari orang yang mungkin mengkhianati dan menyakiti hati kita. Ketika kita sadar kita bisa mengampuni, sejahtera ya, pertama-tama kita akan alami. Tapi bukan hanya damai sejahtera saja Bu Lucy, ya, tapi juga akan muncul sukacita, akan muncul pengharapan yang indah, akan muncul semangat yang luar biasa. Semangat apa? Semangat untuk aku akan memperbaiki, gitu, memperbaiki hubunganku dengan dia. Saya pernah kok, saya pernah ngalami staf yang dulu saya perjuangkan, saya sudah berkorban. Ketika dia melakukan suatu kesalahan dan kemudian staf itu seolah-olah merasa dirinya benar, padahal bukti mengatakan bahwa dia melakukan kesalahan. Tetapi tidak minta maaf, tapi dia malah meludahi saya. Sakit nggak, Bu? Sakit sekali, Pak. Sakit. Sakit, Pak. Ya. Tapi disitulah ketika teman saya mau membalas, oh jangan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Ya, betul. Ya. Betul. Dan saya dengan jujur mengampuni dan melupakan. Tetapi disinilah letaknya kasih dan kuasa Tuhan. Sekian tahun tidak pernah ketemu orang itu. Di suatu acara, dia bertemu dengan saya kaget, dia juga kaget. Dan saya lebih kaget lagi. Ketika berjumpa dengan saya, dia tersungkur, dia nangis, minta maaf. Tersungkur di kaki dan minta maaf. Dan no problem, I'm forget it, saya lupa kok. Ya, never mind. Yuk, kita bangun bersama-sama kembali. Pengampunan menimbulkan sejahtera bagi saya, tapi juga bagi orang yang diampuni. Nah, itulah sebabnya, Bu, Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan. Jadi, pengampunan dalam perjanjian baru tuh Yesus tuh tegas. Karena Yesus bukan hanya memerintahkan pengampunan, tapi hidup Yesus sendiri sebagai contoh pengampunan tanpa syarat untuk mengajak kita juga turut melakukannya. Ya. Nah, jadi kasih dan pengampunan itu sebetulnya satu kesatuan. Ya, nyanyi lagi yuk. Nyanyi lagu apa? Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Nah, di sini Bu Lucy, Pak Aring, ketika kita sungguh-sungguh merasakan kasihnya Tuhan dan kita meminta Roh Kudus, Tuhan mampukan aku kalau ketemu orang itu aku bisa ngampuni. Ya. Apapun yang terjadi aku bisa mengampuni. Karena apa? Kekuatan itu bukan dari diri kita sendiri. Kekuatan itu bersumber dari Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, kekuatan itu datang bersumber dari Roh Kudus yang memampukan kita semuanya, Bapak Ibu, untuk bisa mengampuni itu. Jadi kasih dan pengampunan itu adalah satu kesatuan, ya. Jadi pengampunan adalah ekspresi tertinggi dari kasih. Nah, ya, pengampunan itu ekspresi tertinggi dari kasih. Ekspresi tanpa kasih, pengampunan itu hanya basa-basi. Ya enggak? Betul, Pak. Oh, waktu kita halal bihalal,
Wow, salaman-salaman. Kita bisa ekspresi wajah kita senyum gitu ya. Wajah kita bisa senyum. Ya, tapi hatinya dongkol. Kurang ajar. Ya, bisa senyum. Orang bisa main sandiwara. Tetapi ya, siapa yang tahu hati kita? Siapa, Pak? Tuhan kan. Benar nggak, Bu Susi? Iya, betul. Nah, Tuhan yang tahu hati kita. Nah, rugi kalau kita menyimpan sampah tuh begitu banyak dalam hati kita. Jadi pengampunan adalah pernyataan atau ekspresi tertinggi dari kasih. Tanpa kasih, pengampunan hanya sebuah formalitas tanpa makna. Wah, tanpa kasih pengampunan akan sulit dilakukan. Tapi dengan kasih, kita dimampukan untuk mengampuni. Amin. Ya, Bu ya? Pengen nyimpen emas atau pengen menyimpan sampah, Bu Lucy? Emas dong, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Ya kan? Nah, di situ. Nggak penting, rugilah kalau kita nyimpen kesalahan. Jengkel terus-menerus, ya. Ada seorang yang bernama Agustin ya, dalam bukunya Confession, ya. Itu mengatakan kasih Tuhan dalam hati kita mencairkan kebencian. Wow, keren ya. Kasih Tuhan ya yang ada di dalam hati kita itu mencairkan kebencian. Kebencian itu kayak kristal yang watos banget. Walot banget. Ya, tapi ketika ada kasih, maka kasih itu akan mencairkan kebencian dan melunakkan hati untuk menerima orang lain dengan lapang dada. Jadi begitu lihat, aduh aku udah ngampuni, datang dan kemudian peluk. Kira-kira, Pak, Bu, Ya. siapa orang yang sulit kita ampuni? Ayo, tebak-tebakan nih. Kira-kira siapa? Orang yang paling sulit kita ampuni itu siapa kira-kira? Orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat. Aduh, Ya. kira-kira kalau orang paling dekat itu kalau suami itu siapa, Pak? Istri. Istri. Lah ini kan suami istri ini. Ya. Ayo, sudah ngampuni belum nih? Sudah, Pak. Pasti, Pak. Ya, nah? Orang yang paling sulit kita ampuni adalah orang yang paling dekat. Karena apa? Sering lihat kekurangan dan kesalahannya. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan yang di rumah, di mobil, di mana saja berada, ayo, jangan menyimpan sampah. Hati seorang suami, hati seorang istri perlu dicairkan dengan apa? Pengampunan. Aduh, keren. Jangan tunda loh, ibu bapak dikasih Tuhan ya. Jangan tunda ya. Hari ini cepet buang itu sampah. Cepat buang jauh-jauh itu sampah dengan cara apa, Pak? Mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Wow, luar biasa. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih suluh mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Kadang-kadang dalam satu konseling ya, itu suami istri kalau malam tidurnya itu ungkur-ungkuran. Bapak Ibu tahu nggak ungkur-ungkuran? Itu yang suami badannya balik ke sana, yang istri badannya balik sana karena apa? Padahal malam tidur itu harus penuh dengan damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan apa? Kemarahanmu sampai matahari terbenam. Aduh, Pak, Bu, jangan ungkur-ungkuran ya. Tapi ayo berdamai supaya malam yang indah itu jangan terlewatkan. Tapi pilihlah malam yang indah
dengan kasih dan pengampunan. Amin. Jujur, kalau suami dan istri rukun, kalau hutangnya banyak, awalnya itu bisa membalikkan keadaan. Bisa, wah Tuhan kasih berkat dan kemudian luar biasa. Ya, bisa membalikkan keadaan. Keluarga yang kacau, tapi ketika ada kasih dan pengampunan, maka bisa membalikkan keadaan. Bisa rukun, dan anak-anak sekolah, kuliah, dimanapun saja berada, akan membalikkan keadaan dengan cara orang tua menebarkan pengampunan. Nggak penting, opa, oma, sudah sepuh, nggak usah nyimpen kesalahannya menantu, nggak usah nyimpen kesalahannya besan, nggih, muten nggih, nggak usah dendam kepada apa itu menantune. Wow, aku dikongkon ngomong putu terus dan ini seneng-seneng. pon trimo niku, nggih. Supaya hati kita gembira. Pengampunan diberikan. Jangan kaget. Berkat Tuhan yang tidak terduga. Itu firman Tuhan loh ya. Akan mengejar Bapak Ibu yang jujur tulus mengampuni. Amin. Amin. Amin, Bu. Amin, Pak. Jadi pilih apa? Emas atau sampah? Mas. Mas. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pilih sampah. Buang sampah itu. Gitu? Nggih, monggo kita datang kepada Tuhan, kita renungkan hati kita minta, kita doa, dan saya akan pimpin doa ya. Ayo kita berdoa. Tuhan ampuni saya kalau saya masih sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Walaupun sakit, tapi kasih-Mu lebih besar yang aku terima. Dan kasih-Mu itulah memampukan saya untuk dapat mengampuni orang lain. Hari ini, aku ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Dan aku melepaskan kasih dan berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengampuni saya. Juga Engkau akan pasti menolong saya dapat mengampuni orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami berdoa. Amin. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Jikalau Ibu Bapak ingin konseling, silahkan menghubungi saya di nomor di bawah ini, yaitu 0813 2261 0016. Saya ulangi, 0813 2261 0016. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Haleluya. Amin.